Mas Agung sendiri bagaimana? Ini kalau Singkat aja, Bang. Loncat pagar tuh analisa partai orang. Keliru ada tuh ya. Harus menyampaikan hal-hal yang kebenarannya sangat nisbi ya. Bila mengatakan siap menghadapi proses hukum, itu starting point-nya di sana. Bismillah, assalamualaikum guys. Berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, jadi ini akibat analisanya yang dinilai ngawur sampai loncat pagar partai orang lain soal kasus Hasto. Politisi PSI kali ini kena sempat keras oleh kader PDIP Kapitra Ampera. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Dua statement penting yang disampaikan oleh Mas Furkon tadi di segmen sebelumnya. PDIP jangan mau disandera oleh Hasto Kristianto. Kemudian yang selanjutnya dikatakan bahwa jangan-jangan nih pertemuan antara dua tokoh politik, Megawati dengan Prabowo Subianto, tidak pernah terjadi karena Hasto Kristianto. Langsung dijawab Bang Kapitra. Siapa sih yang mampu, yang bisa mensandera PDIP? Itu saya pikir nggak akan pernah ada ya. Tidak ada satupun yang bisa menyandera PDIP. PDIP itu adalah partai ideologi, ya, bukan partai pragmatis, ya. Sehingga orang bisa masuk ke PDI itu orang yang punya ideologi yang sama, perjuangan yang sama, tujuan yang sama. Bukan orang yang pragmatis yang bisa loncat sana loncat sini. Kedua, subjektivitas itu emang jadi hak orang. Tapi itu bukan suatu kebenaran. Pertama, mengatakan Mas Hasto menjadi penghambat. Ini tokoh besar loh. Ibu Mega ini bapaknya presiden. Dia juga mantan presiden, ketua umum partai. PDIP itu partai petarung. Perjuangannya panjang, sejarah membuktikan. Ya. Jatuh bangun itu, Ibu Mega membangun partai ini. Lalu Pak Prabowo itu tokoh besar, sekarang presiden. Ya. Masa hanya karena Mas Hasto menjadi penghalang untuk mereka komunikasi? Nggak ada. Artinya itu. Apa dong penghalangnya sampai dua tokoh besar ini yang secara sejarahnya, historinya itu memang melekat, kemudian secara politik juga bersahabat. Jelas, belum persahabatan personal maupun institusional terjadi. Mohon maaf kalau dulu Ibu Mega keberatan Pak Prabowo jadi ikut kabinet Pak Jokowi, saya pikir belum tentu juga ada di kabinet Pak Jokowi. Dan ingat loh, Pak Prabowo ini pernah jadi calon wakil presiden Ibu Mega. Jadi ikatan komunikasi dan emosional mereka dekat, tapi cara kepartian yang berbeda dan punya platform sendiri. Kita ini kan bukan hidup di Korea Utara. Semua orang harus satu kalimat. Semua orang harus satu sikap. Tidak lah, ya. Jadi kondisinya baik-baik aja, tapi belum mau bertemu begitu, Bang? Dibenturkan Mbak Puan sama Mas Hasto. Ini keliru gitu loh, ya. Berpikirnya jangan skeptif dan dangkal, ya. Artinya semua orang punya kebebasan, ya, berpikir, menganalisa satu objek. Dan bawaan orang berbeda-beda. Jangan dituding kalau drama dan sebagainya. Kebatinan orang dalam menyampaikan pikiran, perasaan, itu kan bisa larut, ya. Bisa terbawa dengan, secara emosional dan sebagainya. Dan itu haknya orang. Kita bicara demokrasi, tapi kebebasan ekspresi dikebiri ini mau apa kita gitu loh, ya. Ini yang keliru, ya, keliru. Saya mengatakan bertemu tidak bertemu ini bukan orang lain, bukan Mas Hasto. Ya, ini dua tokoh besar ini yang membangun komunikasi, dua tokoh besar ini yang menentukan, ya. Kalau seandainya ada penghalang, ya kita harus buktikan penghalang itu ada, ya. Tapi jelas bukan dari PDIP, ya. Yang nggak mungkin gitu, karena kita ini satu komando dengan ketua umum. Baik, Mas Pur kan keliru tadi, Mas. Bukan kayak gitu kondisinya. Bukan karena Hasto Kristianto juga dua tokoh ini tidak jadi bertemu dan PDI Perjuangan juga tidak dibelenggu begitu oleh Hasto. Iya, justru kan tadi kita bilang fokus pada kasus hukum, jangan terlalu diluaskan.
sekarang gini lah, kita kan bisa profiling ya, kayak tadi Mas Hasto gesturnya di video, pakai bawa-bawa buku segala. Ya kita tahu Mas Hasto ini kan sedang dalam posisi terancam di PDIP. Kenapa? Karena beliau pasti akan dievaluasi. Begitu banyak kekalahan di pemilu dan pilkada. Saya nggak kebayang itu Bu Mega panggil, Hasto, kenapa ini terjadi? Gitu ya. Saya nggak kebayang tuh. Gitu. Nah, apakah Mas Hasto akan bisa terus berlanjut di kepengurusan selanjutnya? Belum tentu. Karena kan pasti akan ada suara-suara yang ingin mengevaluasi Mas Hasto. Nah, ini juga akan berdinamika pasti menuju Kongres nanti kan. Nah, dan kita tahu, semua orang tahu bahwa Mas Hasto dengan Mbak Puan jelas tidak segaris sebenarnya. Dan saya pikir ya Mas Hasto dari sisi melodramanya dia cukup pintar ya untuk playing victim, memainkan drama gitu ya. Sehingga orang tidak fokus lagi bahwa dia kalah atau gagal dalam panglima pilkada, pemilu gitu ya, sebagai sekjen. Yang tentu pasti partai sebesar PDIP akan evaluasi itu. Pasti akan evaluasi itu. Baik. Nah, karena itu, dengan bijak, tempatkanlah kasus Mas Hasto ini kasus personal. Secara hukum, biarkan proses berjalan, tanpa harus dibumbui dengan banyak hal. Apalagi kemudian menyebut ini akan berdampak signifikan terhadap hubungannya dengan pemerintah, dengan Pak Prabowo, hubungan dengan PDIP. Itu institusi-institusi yang besar itu sebenarnya. Yang sama sekali tidak pas ya untuk dijadikan dikorbankan oleh kasus Hasto ini gitu loh. Jadi buat Mas Hasto saya turut prihatin, hadapi dengan gentleman kasusnya dan berikan yang terbaik buat bangsa dan negara. Baik, kalau dari Mas Agung sendiri bagaimana? Ini kalau loncat pagar kok analisa partai orang keliru ada tuh ya. Terus menyampaikan hal-hal yang kebenarannya sangat nisbi ya. Kedua, lihat dong video Mas Hasto itu. Beliau mengatakan siap menghadapi proses hukum. Itu starting point-nya di sana. Bahwa siap menghadapi proses hukum atas penetapan status sebagai tersangka. Baik. Itu sudah poin penting di situ. Baik, Bang Kapitra. Iya, kita tangkap. Mas Agung, ini bagaimana? Sudah tadi disampaikan juga tadi Mas Furkon ya, analisanya, kemudian Bang Kapitra. Soal pertemuan Ibu Mega Pak Prabowo memang belum terlunasi. Masih kesandung-sandung ya? Ya, belum tercapai. Saya kira dalam konteks ini, kalau tadi wasitnya Pak Prabowo dalam kasus Mas Hasto, untuk pertemuan ini wasitnya Pak Jokowi. Kenapa? Karena kan pertemuan itu arahannya diagendakan sebelum pelantikan. Sehingga memang Pak Prabowo dalam tanda petik tidak mungkin langsung bertemu tanpa dalam tanda petik restu Pak Jokowi yang menjadi presiden di masa itu. Sehingga kita melihat objektif proporsional saja, ini relasi antara Pak Prabowo, Ibu Mega, Pak Jokowi ini sampai hari ini akan terus bergulir. Bahkan dalam satu momen juga ada Pak SBY sebenarnya, tapi kan Pak SBY di luar ini semua. Artinya apa? Semua presiden dimanapun di negara di dunia ini mestilah saling terkait, apakah dalam relasi yang positif, netral atau negatif. Nah, saya melihat relasi antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega sangat positif gitu. Cuman yang jadi soal Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Pak Prabowo dengan Pak Jokowi aman-aman saja gitu. Jadi yang jadi soal di sini gitu. Nah, bagaimana resolusinya, bagaimana win-winnya. Nah, ini yang bisa mencari formulasi yang pas dari masing-masing pihak. Tapi kayaknya untuk dalam waktu dekat agak susah, Mbak Sira. Jadi tidak akan terwujud dalam waktu dekat? Sementara mungkin wait and see ya. Kita akan lihat kongresnya seperti apa, ya dinamikanya, hasil kongres bagaimana, soal ketumnya, sekjennya dan seterusnya. Jadi mungkin ya 1-3 bulan ke depan mungkin agak susah, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Kemungkinan paling besar setelah itu mungkin, setelah 1-3 bulan itu Pak Prabowo, Ibu Mega bisa ketemu dan bagaimana ujung dari kasus Mas Hasto ini. Tapi di luar itu semua saya melihat bahwa PDIP memang supaya terbebas dari persepsi sawah sangka publik, karena biar bagaimanapun logika publik ini kan nggak bisa dikendalikan, bergerak sangat eksponensial gitu, sehingga memang perlu dipertimbangkan untuk misalkan kalau memang tidak mengganti sekjen minimal ada PLT-nya. Setidaknya persepsi publik tidak mengaitkan PDIP itu dengan Mas Hasto semata gitu. PDIP kan besar.
ya ada posisi ketum, sekjen, wasekjen, bendum dan seterusnya. Jadi bagaimana membuat publik objektif melihat PDIP agar jangan sampai muncul kesan PDIP sama dengan Pak Hasto misalkan. Nah, ini kan agak disayangkan gitu. Tapi ada PLT-nya misalkan, bahkan kalau lebih progresif ada penunjukan sekjen baru misalkan. Supaya apa? Supaya Mas Hasto fokus dengan kasus hukumnya, PDIP fokus mempersiapkan kongres, membangun relasi dengan pemerintah, maupun menyoal beberapa kebijakan-kebijakan non-populis dari pemerintahan Pak Prabowo, Mas Gibran, seperti itu. Dinamika politik masih terus Oke guys, jadi analisanya dari politisi PSI soal kasus Hasto tadi dinilai sangat ngada-ngada dan nisbi, belum tentu kebenarannya oleh Bang Kapitra, guys. Dibilang Hasto sekarang lagi terancam, sehingga Hasto akan dievaluasi oleh partai PDIP, dibilang hubungan Puan dan Hasto tidak segaris, dan juga dibilang Hasto tidak gentle menghadapi kasus hukum. Kapitra Ampera pun langsung merespon, menegaskan bahwa Hasto akan siap menghadapi kasus hukumnya dengan bukti video Hasto yang telah dipublikkan tadi, guys. Kapitra Ampera pun menyayangkan penilaian dari Furqan ini seperti loncat pagar partai orang lain, seakan-akan paling tahu soal kasus internal partai, padahal itu tidak berdasar dan belum tentu kebenarannya. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentar di bawah ini ya guys. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.